Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harapkan kalian tetap ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Baik, topik kita adalah masih kembali tentang teks cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang kamu baca atau yang kamu dengar. Ya, sekali lagi Bu ulangi, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang kamu baca atau kamu dengar. Nah, beberapa waktu yang lalu, Ibu sudah memberikan sebuah teks cerita pendek kepada kamu yang berjudul Keadilan yang ditulis oleh Putu Wijaya. Jadi, kita akan bahas unsur-unsur pembentuk cerpen tersebut. Beberapa waktu yang lalu sudah Ibu katakan bahwasanya unsur-unsur pembangun sebuah cerpen itu ada beberapa, yaitu yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga penokohan, 4 latar, 5 sudut pandang. Nah, kita perhatikan ya. Sudah Ibu berikan kepada kamu bahwasanya sebuah cerpen keadilan yang ditulis oleh Putu Wijaya itu sudah kamu baca. Ibu harapkan sudah kamu baca berulang kali. Tentu saja kamu sudah memahami isinya ya. Ibu ingatkan, tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Sekali lagi, tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Jadi tema di dalam cerita ini adalah sulitnya mencari keadilan. Ingat ya, sulitnya mencari keadilan. Itu untuk temanya. Nah, yang kedua, alur cerita. Alur cerita itu apa? Alur cerita adalah peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Atau boleh juga disebut jalannya cerita atau rangkaian cerita mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ya. Jadi alur cerita pada teks ini adalah alur yang maju ya, maju alurnya karena kita tidak ada melihat ada kilas balik cerita itu. Tidak ada dia melihat ke waktu yang lampau. Nah, kemudian yang ketiga, penokohan. Penokohan itu adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita pendek, ya, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jadi di dalam cerita kita, tokoh-tokohnya adalah ada penjual es, ada Pak Sersan, ada Pak Ahmad. Nah, itu tokohnya ya. Jadi tokoh-tokohnya kita lihat ada penjual es, ada Pak Sersan, dan ada juga Pak Ahmad. Ya. Yang berikutnya adalah latar. Ingat ya, apa yang dimaksud dengan latar? Latar adalah penempatan waktu atau tempat beserta lingkungan, ya, di mana peristiwa itu terjadi. Kemarin sudah Ibu ingatkan bahwasanya latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, kemudian ada juga latar sosial. Nah, di dalam cerita kita, latarnya itu tempatnya ada di Bali ya. Kalau latar tempatnya itu ada di Bali, tepatnya di depan rumah Pak Sersan, ya. Latarnya ada di Bali, tepatnya di depan rumah Pak Sersan. Nah, yang berikutnya adalah sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Masih ingat? Iya, jadi sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Nah, jadi ini sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga di luar cerita. Ya, karena apa? Karena pengarang tidak terlibat di dalam cerita itu. Dia hanya menuliskan saja ya, tetapi dia tidak terlibat di dalamnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah amanat. Amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh cerita itu kepada kita selaku pembaca atau pendengar jika cerita itu dibacakan.
Nah, jadi apa amanat dari cerita ini? Jika keadilan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, hasilnya juga tentu akan berbeda. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam menentukan keadilan. Nah, jadi anak ibu, itu adalah identifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen yang judulnya adalah Keadilan yang dituliskan oleh si Putu Wijaya. Ya, baik. Jadi kita sudah membahas unsur-unsur pembangun teks yang judulnya adalah Keadilan ditulis oleh Putu Wijaya. Jadi inilah pembahasan kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian masih tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker jika kamu hendak keluar rumah. Jaga jarak tetap. Rajin cuci tangan ya. Ibu harapkan kita tetap ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selamat pagi anak ibu. Selamat melanjutkan aktivitas ya.